Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saka Fauzan di channel Digital Project. Pada video kali ini saya akan lebih membahas tentang IP address dan subnetting. Untuk IP address sendiri sebenarnya memiliki beberapa versi ya teman-teman, yaitu ada IP versi 4 dan IP versi 6. Tapi pada video kali ini saya akan bahas IP versi 4 terlebih dahulu teman-teman, dan untuk IP versi 6 akan kita bahas di lain waktu teman-teman. Nah, untuk IP versi 4 ini memiliki 32 bit teman-teman, jumlah 32 bit, dan IP versi 4 ini memiliki 4 oktet atau X seperti ini teman-teman. Nah, setiap oktet ini memiliki jumlah dari 0 sampai 255 teman-teman. Nah, di sini contohnya yaitu 192.168.1.1 untuk IP address teman-teman. Nah, sebenarnya ini bebas ya teman-teman, bisa seperti ini atau yang lainnya, asalkan dari 0 sampai 255 teman-teman, jangan kurang jangan lebih teman-teman. Nah, untuk penulisan yang IP address yang benar tuh seperti ini ya teman-teman, /24. Apa itu /24? /24 sendiri adalah prefix teman-teman, namanya adalah prefix atau total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP yang bisa dipakai, nah ini teman-teman sudah paham ya teman-teman, ini 24 ini sama dengan prefix. Prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP yang bisa dipakai ini, kita akan belajar namanya subnetting. Di subnetting ini kita akan mencari yang namanya total IP subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Pertama-tama kita akan mencari total IP-nya terlebih dahulu teman-teman. Total IP-nya ini kita harus memakai rumus ya teman-teman. Sebenarnya di sini ada rumus yang susah dan ada rumus yang gampang. Kalau rumus yang susah kita menggunakan biner seperti ini, 0101 sudah. Nah, tapi pada video kali ini saya akan menggunakan rumus 32 dikurangi prefix. 32 ini berasal dari 32 bit teman-teman. Nah, jadi langsung saja 32 dikurangi prefix berarti 32 dikurangi 24, maka hasilnya adalah 8 teman-teman. Nah, di sini kita akan bagi seperti ini teman-teman. Kita akan pangkatkan seperti ini, 2 pangkat 8. Nah, harus seperti ini ya teman-teman. Jadi dari sananya itu harus 2 pangkat seperti ini teman-teman. Nah, 8-nya ini berasal dari 32 dikurangi prefix teman-teman, sama dengan 8 teman-teman. Nah, jadi di sini 2 pangkat 8 adalah 256 teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, berarti di sini adalah 0 sampai 255 teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk mencari total IP, dan itu dia cara mencari total IP, dan inilah yang bisa dipakai di /24 teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang subnet mask teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas tentang prefix ya teman-teman, apa itu prefix, dan kali ini saya akan membahas subnet masknya. Untuk subnet mask sendiri itu 256. 256 ini berasal dari sini ya teman-teman, dari 0 sampai 255. 0-nya ini bisa juga dijadikan sebagai 1, maka hasilnya ada 256 dikurangi 256 juga. 256 yang ini berasal dari total IP teman-teman, maka hasilnya di sini adalah 0. Maka subnet masknya di sini adalah 255.255.255.0 teman-teman. Untuk IP networknya ini berasal dari total IP awal yaitu 0. Dan untuk IP broadcast ini berasal dari total IP terakhir yaitu 255 teman-teman. Berarti di sini untuk IP range-nya itu berasal dari lebih dari IP network dan kurang dari IP broadcast, maka hasilnya adalah 1 sampai 254 teman-teman.
Kira-kira seperti itu. Nah, di sini saya akan kasih sebuah soal buat teman-teman yang masih belum mengerti. Di sini ada sebuah soal 172.168.5.1/26. Nah, silakan buat teman-teman yang ingin mengerjakan sendiri, silakan di pause terlebih dahulu. Di sini saya langsung saja. Di sini ada total IP, subnet masknya, IP networknya, IP broadcastnya, dan IP range-nya. Untuk total IP-nya di sini 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Maka di sini hasilnya adalah 2 pangkat 6 sama dengan 64. Berarti subnet mask adalah 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Maka subnet mask adalah 255.255.255.192, teman-teman. Nah, untuk IP networknya itu 0 ya, teman-teman. Untuk IP broadcastnya berarti adalah 63, karena total IP-nya adalah 64, yaitu dikurangi 1, maka hasilnya adalah 63. Untuk IP range ini berarti 1 sampai 62, teman-teman. Nah, di sini saya akan kasih satu soal lagi buat teman-teman yang masih belum mengerti. Di sini ada 10.10.10.50/27, teman-teman. Silakan dikerjakan terlebih dahulu buat teman-teman yang ingin mengerjakannya. Di sini saya langsung saja ya, teman-teman. Kalau teman-teman yang ingin mengerjakannya bisa di pause terlebih dahulu. Ini saya langsung saja. Untuk total IP-nya adalah 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Berarti di sini 2 pangkat 5 adalah 32. Maka di sini subnet mask adalah 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Maka subnet masknya adalah 255.255.255.254. IP networknya berarti adalah 0, IP broadcastnya adalah 32. Nah, perlu diketahui teman-teman, di sini untuk soalnya adalah 10.10.10.50. Nah, 50 ini tidak bisa ya, teman-teman, tidak bisa dipakai di sini. Untuk kelas 27 itu limitnya hanya mencapai 32, teman-teman. Jadi di sini perlu teman-teman ketahui ada yang namanya blok subnet. Nah, blok subnet di sini berarti untuk IP networknya adalah 31 dari IP broadcast ditambahkan 1, berarti 32. 32 ini ditambahkan 32, hasilnya adalah 64. 64 dikurangi 1 untuk IP broadcast berarti adalah 63. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini misalkan ingin saya ganti soalnya menjadi titik 70. Maka di sini ada blok subnet ketiga, yaitu dari 63 ditambahkan 1 menjadi 64. 64 ditambahkan 32 menjadi 96. 96 ini dikurangi 1 menjadi 95. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Karena total ini, teman-teman, dari total IP-nya ini untuk kelas 27 ini hanya mencapai 32 untuk limitnya. Jadi tidak bisa lebih dari 32. Maka harus ada yang namanya blok subnet, teman-teman. Maka di sini IP range-nya adalah blok subnet terakhir dari IP network dan blok subnet terakhir dari IP broadcast. Nah, dari IP networknya sendiri ini 64, berarti kita tambahkan menjadi 65. Tambahkan 1 menjadi 65. Sampai sini berarti dikurangi dari IP broadcast menjadi 94. Kira-kira seperti itu, teman-teman, untuk IP address. Untuk mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Selanjutnya saya akan membahas tentang IP public dan IP privat, teman-teman.
teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas tentang IP address dan subnetting. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu IP public dan IP private. Untuk IP public itu adalah IP yang bisa diakses di semua tempat atau semua perangkat. Misalkan di sini facebook.com. Facebook.com ini misalkan memiliki IP 10.10.10.10 teman-teman. Nah, contoh lagi google.com. Misalkan google.com memiliki IP 8.8.8.8. Nah, ini Facebook dan Google ini bisa diakses di semua tempat atau semua perangkat, misalkan di kantor dan sebagainya, teman-teman. Nah, untuk IP private ini sesuai namanya, IP private ini bersifat private atau hanya ada beberapa orang atau beberapa perangkat tertentu yang hanya bisa masuk di IP private ini. Contohnya 192.168.1.1. Nah, IP ini hanya bisa diakses oleh beberapa perangkat saja, teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk IP public itu bisa diakses di semua tempat, sementara IP private ini hanya bersifat ini, tidak bisa diakses di semua tempat, hanya perangkat-perangkat tertentu saja, teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep switch dan router, teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas tentang IP public dan IP private. Sekarang kita akan membahas tentang konsep switch dan router. Switch sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet. Contohnya di sini ada PC1 dengan IP 192.168.1.1, PC2 dengan IP 192.168.1.2, PC3 dengan IP 192.168.1.3. PC ini menggunakan kabel UTP ya, teman-teman. Di sini misalkan switchnya IP-nya adalah 192.168.1.0/27. Maka IP yang bisa dipakai adalah 32. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Untuk switch itu untuk menghubungkan device-device yang ada dalam blok subnet, teman-teman. Untuk router itu digunakan untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Contohnya di sini sama seperti tadi, teman-teman, ada PC1 dengan IP 192.168.1.1, PC2 dengan IP 192.168.1.2, dan PC3 dengan IP 192.168.1.3. Nah, bedanya di sini kita mempunyai router. Router ini untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Di sini kita punya PC4 dengan IP 192.168.1.10. Di sini sudah jelas blok subnetnya itu sudah berbeda, teman-teman. Nah, PC4 ini hanya bisa berkomunikasi dan PC2 bisa berkomunikasi dengan PC2, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu untuk pengertian router untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda, teman-teman. Semoga teman-teman paham. Selanjutnya kita akan membuka Cisco paket tracer, teman-teman. Silakan teman-teman buka Cisco paket tracer. Pertama-tama teman-teman silakan buka Cisco paket tracernya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jika sudah, jadi kita akan membuat switching ya, teman-teman. Pertama-tama tambahkan 2 PC, lalu tambahkan 1 switch. Agar tidak bingung, kita ganti saja, teman-teman, menjadi ini menjadi PC1, ini menjadi PC2, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu kita akan menggunakan kabel automatically, teman-teman, seperti ini. Nah, agar bisa saling terhubung, kita memerlukan yang namanya konfigurasi, teman-teman. Seperti ini, kita double klik, kemudian klik desktop, kemudian ke IP configuration. Lalu untuk IP address ini kita gunakan
yang 25 kita gunakan yang 10.10.10.10 teman-teman. Untuk subnet masknya kita gunakan yang seperti ini teman-teman, 255.255.224 karena kita menggunakan /27 teman-teman. Nah, kita juga harus konfigurasi PC keduanya teman-teman. Nah, seperti ini ke desktop. Kemudian untuk IP yang keduanya kita gunakan 10.10.10.11 teman-teman. Subnet masknya kita gunakan yang seperti tadi teman-teman, 255.255.255.224 seperti itu. Nah, jika sudah, teman-teman bisa cek dulu apakah sudah terhubung atau belum. Nah, double klik PC pertama, lalu ke desktop, kemudian ke command prompt teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan ping 10.10.10.11. Ini agar kita mengetahui apakah ini sudah terhubung atau belum. Nah, jika seperti ini maka ini sudah terhubung ya teman-teman. Tapi jika gagal akan ini teman-teman, misalkan kita ganti saja ini PC 2-nya, kita ganti IP-nya menjadi misalkan 12 teman-teman, kita ganti. Maka saat kita ping di PC 1, kita ping misalkan ping 10.10.10.11, maka hasilnya akan request timeout teman-teman. Ya, seperti itu. Karena IP 11 ini tidak ada yang memakainya teman-teman, maka akan seperti ini teman-teman di customer. Nah, kita akan ubah lagi ya teman-teman. Dan 11 lagi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk switching. Nah, kita akan buat switching yang kedua teman-teman. Kita akan buat switch yang kedua, tambahkan 2 PC, tambahkan 3 PC, kemudian tambahkan 1 switch. Nah, kali ini kita akan membuat blok subnet yang berbeda teman-teman. Di sini kita tambahkan dulu kabel. Kita tambahkan kabel yang automatically seperti ini. Lalu kita akan ping terlebih dahulu. Kita akan konfigurasi terlebih dahulu di sini. Kita menggunakan IP 10.10.10 dan kita akan menggunakan 33 teman-teman. Yang subnet mask kita samakan saja 255.255.254 teman-teman. Nah, PC 4 kita konfigurasi juga teman-teman, 10.10.10.24. Subnet mask kita gunakan seperti tadi teman-teman. Ya, seperti itu. PC 5 juga sama, kita konfigurasi terlebih dahulu 10.10.10.35 teman-teman. Kita ganti lagi subnet masknya 255.254 teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau sudah begini kita bisa ping terlebih dahulu. Nah, untuk ping ini teman-teman bisa menggunakan seperti ini, atau kita bisa ping di command prompt teman-teman seperti ini, di CLI command line. Bisa ping di sini atau lebih gampangnya bisa di sini teman-teman. Nah, kita ping ini ke sini, sukses teman-teman.
Nah, kita config dari PC 4 ke PC 3 sukses juga teman-teman, dan dari PC 5 ke PC 3 sukses juga teman-teman. Kira-kira seperti itu untuk praktek switching yang kedua teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang routing teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas tentang switching ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang router atau routing ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa tambahkan satu router. Di sini sebenarnya ada banyak router, tapi saya akan memakai yang 2811 teman-teman. Teman-teman bebas ingin memakai router mana, cuma saya lebih suka memakai yang 2811 ya teman-teman. Jadi kita langsung saja sambungkan menggunakan kabel otomatis kali seperti ini. Nah, agar bisa saling terhubung dari blok 1 ke blok ini, kita perlu yang namanya gateway atau pintu ya teman-teman. Jadi agar bisa saling terhubung perlu namanya gateway atau pintu. Nah, untuk memasukkan gateway-nya teman-teman klik router, kemudian di fast ethernet. Nah, ini kalau belum on tampilannya akan seperti ini ya teman-teman, akan merah seperti ini. Nah, kita on kan terlebih dahulu keduanya, FA00 dan FA01 kita on kan terlebih dahulu, baru kita masukkan IP-nya. Untuk IP blok yang pertama ini kita gunakan IP 10.10.10.1. Subnet masknya kita menggunakan yang 255.255.255.224 teman-teman. Nah, untuk blok yang kedua ini karena ini sudah berbeda blok subnet, kita masukkan IP-nya 10.10.10.33 teman-teman. Nah, subnet masknya juga sama 224 teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman klik PC 1, kemudian ke desktop, kemudian ke IP configuration. Nah, di sini awalnya sebenarnya ini 0000 ya teman-teman, cuma di sini sudah saya ganti menjadi 10.10.10.1 sesuai blok subnetnya. Begitu pula PC 2 sama teman-teman bisa ganti seperti ini 10.10.10.1. Nah, karena PC 3 dan PC 5 ini, PC 3 sampai PC 5 sudah berbeda blok subnet, maka maka default gateway-nya diganti menjadi 10.10.10.33 teman-teman. Sama juga dengan PC 4 seperti ini, dan juga PC 5. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah kita masukkan default gateway-nya, kita akan coba kirimkan surat dari PC 3 ke PC 4 misalkan. Nah, berhasil. PC 3 ke PC 5 berhasil. PC 5 ke PC 3 berhasil. Nah, tuh. Nah, kita kirimkan dari PC 1 ke PC 2, berhasil lah teman-teman. Nah, ini harap dicek kembali teman-teman jika sudah masukkan default gateway-nya. Barangkali ada yang salah, silahkan cek satu persatu. Biasanya kalau salah itu akan gagal terus-menerus teman-teman, tidak akan berhasil. Nah, ini harusnya sudah benar semua teman-teman. Nah, di sini kita coba kirimkan surat dari PC 2 ke PC 3 misalkan. Awal-awal akan pilot ya teman-teman. Emang pas awal mengirim surat itu akan gagal karena mungkin pengirimannya lama. Ini, nah, juga gagal. Coba kita lagi. Sukses ya teman-teman. Kadang suka ngebug seperti itu ya teman-teman, kadang suka gagal terus. Tapi yang awal-awal tuh pasti gagal ya teman-teman. Nah, kita coba lagi PC 2 ke PC 4. Gagal. Kita coba lagi. Sukses. Nah, kadang suka ngebug seperti itu ya teman-teman. Nah, PC 2 ke PC 5. Gagal. Kita coba lagi. Nah, baru sukses kedua kali. Kalau sampai 3 kali belum bisa jadi ngebug atau salah dalam masukkan
gateway-nya atau IP-nya. Kita coba dari PC 1 ke PC 3, gagal. Kita coba lagi, baru sukses. Kita coba dari PC 1 ke PC 4, sukses. PC 1 ke PC 5, sukses. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman, cara switching dan routing ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis.